Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asipa, kelas 12 dari Sekolah SMA Islam Pesantren Galmasi. Tujuan saya di sini saya akan membuat clipping dengan judul Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban. Judulnya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu berarti menerapkan hukum secara adil dan tidak pilih kasih. Penegakan hukum tanpa pandang bulu merupakan prinsip yang harus dipegang oleh aparat penegak hukum. Prinsip penegakan hukum tanpa pandang bulu, semua orang sama di mata hukum. Sanksi-sanksi bukan untuk merugikan, tetapi agar ada efek jera. Aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Lembaga peradilan berwenang menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Contoh pelanggaran kewajiban adalah melanggar hukum, tidak membela negara, tidak menghormati HAM, tidak ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban. Sosialisasi sejak dini, menanamkan sifat patuh, membangun kesadaran hukum. Memanfaatkan lembaga peradilan untuk menjatuhkan vonis. Lembaga peradilan dapat dimanfaatkan untuk menjatuhkan vonis melalui proses pemeriksaan, pengadilan, dan putusan perkara. Proses pemeriksaan. Lembaga peradilan memeriksa perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Lembaga peradilan memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Proses pengadilan. Lembaga peradilan menjalankan peradilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Lembaga peradilan menyelenggarakan peradilan dengan merdeka dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Memanfaatkan lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, dan KPAI. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Membentuk lembaga Ombudsman untuk menerima pengaduan masyarakat. Lembaga Ombudsman dibentuk untuk menerima pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang tidak memadai. Lembaga ini juga berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Tujuan pembentukan Ombudsman yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, meningkatkan mutu pelayanan publik. Cara menyampaikan pengaduan ke Ombudsman yaitu melakukan pengaduan langsung ke nomor 137. Melakukan pengaduan melalui email pengaduan@ombudsman. Membentuk forum-forum diskusi dan konsultasi. Fitur forum diskusi diberikan kepada peserta untuk melakukan diskusi atau berbagai pengalaman yang telah dilakukan agar pengetahuan dan yang dapat dibagikan kepada peserta yang lainnya. Mencegah segala faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita dapat melakukan berbagai upaya seperti menanamkan kesadaran hukum sejak dini, memupuk budaya hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga perlindungan HAM, menjamin hak asasi warga negara, menjamin sistem hukum yang adil, menjamin jaminan sosial, mengembangkan sistem pendidikan nasional, memberikan kebebasan beragama, melakukan proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat,
proses pendidikan tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan menentukan tujuan, mengenali audiens, dan memilih media yang tepat. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat atau ILM adalah proses penyampaian informasi yang bersifat persuasif atau mendidik. Melakukan penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi. Komnas HAM berwenang melakukan penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terkait persoalan HAM. Penyuluhan. Komnas HAM melakukan penyuluhan terkait HAM. Subkomisi dibentuk untuk berfokus pada penyuluhan dan pendidikan. Pemantauan. Subkomisi pemantauan bertugas mengamati pelaksanaan HAM. Investigasi. Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat. Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc untuk melakukan penyelidikan. Supremasi hukum. Supremasi hukum artinya memposisikan hukum di tempat yang tertinggi dalam implementasi hak dan kewajiban tersebut. Artinya pemerintah dan warga negara harus patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku. Berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tentunya dapat diatasi jika negara ini benar-benar menegakkan hukum. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti inovasi, perbaikan sarana dan prasarana, dan peningkatan profesionalisme. Inovasi. Menggunakan teknologi tertinggi seperti layanan daring untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah. Perbaikan sarana dan prasarana. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana seperti akses jalan, gedung pelayanan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi. Peningkatan profesionalisme. Meningkatkan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Melakukan revitalisasi, restrukturasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara. Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain, oleh sebab itu pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan peran lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum, hak, dan kewajiban adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Hak Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Meningkatkan pengawasan terhadap penemuan hak dan kewajiban. Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban. Dengan adanya pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Pemerintahan juga harus berupaya dalam meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.